kasih dalam Tuhan, pada sesi hari ini kita akan bahas masalah rancangan Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kita, kalau kita melihat bahwa rancangan itu damai sejahtera, memberi hari depan penuh harapan, memberikan kita masa depan. Pada waktu kita ada masalah, ada problem, kita bertanya, apakah ini rencana Allah? Pada waktu masalah datang, badai itu datang, kadang kita bertanya, Tuhan, ini apa firman-Mu atau enggak? Gitu. Nah, mari kita buka Alkitab kita terlebih dulu di dalam kitab Yeremia pasal 29. Kita melihat tentang rancangan Allah dalam kehidupan kita. Tema hari ini adalah petualangan dengan Allah. Petualangan dengan Allah. Kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai dengan ke-14. Kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai dengan ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh apa saudara? Harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menanyakan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Amin saudara. Dikatakan berancangan Allah, rancangan damai sejahtera yang memberikan hidup kita hari depan yang penuh masa depan dan pengharapan. Amin saudara. Dari suatu pengharapan, di mana pengharapan dikatakan pasti dan indah. Amin saudara. Nah, pada waktu kita percaya Tuhan Yesus pertama kali, kita kadang berpikir bahwa hidup kita seperti jalan tol. Betul saudara? Wah, kalau kita percaya Yesus, hidup kita nanti akan senang. Kalau hari ini punya becak 1, besok punya becak 10. Kalau saat ini punya rumah 1, besok punya rumah 10. Betul saudara? Kita bayangkan, wah aku masuk Kristen, haleluya. Habis haleluya, besok jadi Hosana, saudara. Habis Hosana, besok jadi terpujilah Tuhan, saudara. Semua indah-indah yang kita bayangkan. Tetapi kenyataan hidup ini, masalah datang. Ingat saudara, selama kita hidup ada di muka bumi ini, pasti ada masalah. Tapi bagaimana kita menghadapi masalah? Amin saudara. Nah, pada waktu saya percaya Tuhan Yesus, saya beritahu pada saudara, petualangan seorang yang percaya Tuhan dimulai pada waktu dia percaya Yesus, bahwa Allah itu ada. Saya beritahu saudara, petualangan berjalan dengan Tuhan. Karena buku yang akan saya buat judulnya Petualangan Allah. Ya, petualang Allah. Pada waktu seorang percaya Tuhan, petualangan itu bersama Tuhan dimulai. Pengiringan bersama Tuhan itu dimulai. Apa yang terjadi, saudara? Nah, saudara, kadang-kadang bertanya, Pak, apa Bapak kenapa tidak mau suka makan bakpao? Saya 2 tahun makan bakpao, wajah mirip kayak bakpao. Saya akan mulai. Pada waktu saya percaya Yesus, disitulah yang saya katakan pertama, petualang Allah. Seorang yang mulai berpetualang dengan Tuhan, satu yang pertama, yaitu bahwa Allah itu ada. Nah, waktu itu mama saya tinggal uang 15.000. Papa saya, ya ampun, main perempuan terus. Judi, kalau kaya sama perempuan lain, kalau miskin sama mama saya. Bayangin ya. Itu papa saya ada. Kenapa saya ngomong tidak malu? Papa saya ini juga kesaksian. Dulu katanya saya ini laki-laki paling bejat, tidak gitu dah. Jadi kalau kaya sama perempuan lain, kalau miskin sama mama saya. Nah, waktu dia punya kabur saudara, dan mama saya waktu itu saudara, dia sakit ginjal dan Tuhan sembuhkan dia. Jadi dia punya uang 15.000. Dia ngomong gini, kalau kita ini bisa hidup dengan uang 15.000 ini, Allah itu ada. Kenapa saya ngomong Allah itu ada? Dalam tahap pertamanya, karena pada itu yang dimulai kata-kata mama saya, kalau Allah itu ada, petualang Allah
Pertama dialami apa? Percaya terlebih dulu bahwa Allah itu ada. Wah saudara, kita buat bak paut, siapa tahu kita bisa hidup di bak paut. Tapi kalau uang 15.000 ini habis, ya kita tinggal kenangan. Akhirnya buat bak paut, saudara. Tadi saya belum mengenal bagaimana tentang arti keselamatan dalam Yesus secara menyeluruh, belum. Tapi saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebelum saya sekolah Alkitab. Saya mulai. Nah, tapi saya percaya Yesus. Yesus itu ada gitu loh. Nah, tapi belum tahu tentang doktrin kekristenan. Hanya percaya toh, simple. Allah itu ada. Dan saya yang kedua, Allah bisa ngomong, gitu saudara. Jadi saya singkat aja, Allah itu bisa ngomong, Allah itu ada, saya gitu ya. Saya berdoa. Wah, akhirnya apa yang terjadi? Tiba-tiba saya mendengar suara Tuhan. Karena saya percaya Allah bisa ngomong. Dengan uang 15.000 ini, engkau akan hidup. Dan nanti ada 2 ekor ayam pula, engkau akan hidup, gitu kan. Bahwa orang benar hidup oleh imannya, bukan karena roti, tapi karena firman Allah. Bukan karena Indomie sembako, tapi karena firman Allah. Terjadi. Buat apa mau? Saya dapat kiriman ayam 2 ekor dari kampung, dari tempatnya nenek saya, dikasih 2 ekor betina. Buat bakpao. Wah. Buat bakpao, darah. Apa yang terjadi? Bakpao biasanya menol-menol gini. Uang 15.000 karena baru belajar, jadi bantat kurus kering malah. Wah, kalau gini Pak, aduh mama saya bingung, saudara. Ini nanti bagaimana modal 15.000 habis, saudara. Tapi ingat, tapi saya percaya bahwa Allah itu apa, saudara? Ada. Begitu, Isma, kita jual aja. Dijual, saudara. Laku habis. Rakitang yang makan gitu. Rakitang yang makan sampai ngenten gini, saudara. Sampai ininya kelenteng gitu, saudara. Habis itu yang modal itu besok bisa beli makan. Jadi Indomie 1 untuk 5 orang, bayangin saudara. Saya 5 bersaudara laki semua ya. Saya alami saudara. Simple bahwa Allah itu adalah ada. Nah, saat Tuhan ngomong dengan 2 ekor ayam ini engkau kupelihara. Benar. 2 ekor itu bertelur. Punya. Netes tidak ada yang kopior, jadi semua. Dan itu sudah gede-gede dah. Nah, kalau saudara lihat di gambar Tuhan Yesus bersama domba-domba, saya enggak bersama ayam-ayam. Itu perjuangan saudara. Tapi saya tidak menyerah, karena saya percaya Allah itu apa saudara? Ada. Saya mulai saudara. Wah, setelah itu saudara, notas semua. Hidup dari ayam dan bakpao. Kalau mau itu saudara, sampai saya sekolah Alkitab buat bakpao, Mas. Nah, itu mama saya itu jual ayam. Dan aneh ya. Ayam itu tidak ada yang sakit, saudara. Nah, tetangga saya ngomong gini, wah, tempatnya Cina itu ngomong saudara. Ayam buat jadi berpuluh-puluh. Ayam saya tuh netes gede-gede jadi semua, enggak ada yang kopior. Kopior tuh telurnya enggak jadi, enggak netes, itu netes semua. Udah gede-gede gini ngomong gini. Mau nih Cina nih, ayam buat jadi puluh-puluh. Aku orang kaya, masuk enggak bisa. Beli 15 ekor. 2 jantan. Wah, 2 jantan, 15 ekor betina. Wah, dikasih makan. Ayam saya pun kadang juga makan dengan ayamnya dia. Karena apa? Ayam saya jarang saya kasih makan. Karena apa? Yang punya ayam hidup dengan iman. Yang ayamnya harus cari sendiri hidup dengan iman. Ayam saya nyerobot ayamnya dia. Nggak sampai seminggu, ketendang kering, mati semua ayamnya dia. Tinggal 1 ekor apa 2 ekor ayamnya dia gini-gini. Kepala gini. Tapi ayam saya tidak ada satupun yang sakit. Ini yang pertama saya percaya bahwa Allah itu ada. Dan firman-Nya ya dan amin. Itu saya belum sekolah Alkitab.
Hari setelah Alkitab baru percaya Yesus adalah Tuhan, keselamatan di dalam Yesus, baru ngerti setelah sekolah Alkitab. Wah saudara, itu dari berpuluh-puluh. Dan tiba-tiba Tuhan ngomong apa? Aku utus malaikatku dengan pedang terhunus menjaga ayam-ayam kamu. Gitu ya. Ayam saya itu ya, dulu rumah saya itu tahu bambu ya. Kuda aja bisa masuk saudara. Dan orang saya tidur, orang intip bisa. Wah itu saudara, itu di pohon-pohon itu ayam-ayam saya. Nah tetangga saya tukang becak, punya ayam perempuan betina satu, punya anak, netes punya anak, tidur dekat ayam dimaling saudara. Tapi ayam saya di atas pohon semua saudara. Yang nalur ada di dalam rumah, tidak ada satupun yang dicuri saudara. Dan sampai itu tahu panci bekas tempatnya tetangga saudara ya, dipinjemin, kalau enggak dimintai yang bolong-bolong itu untuk ayam. Dan itu terjadi selama 2 tahun sampai sekarang saudara. Kalau ada orang nyugui saya bakpao, begitu lihat langsung kenyang. Bayangin, pagi bakpao, siang bakpao, sore bakpao. Dan maaf kata, saudara belum pernah makan bakpao goreng kan saudara? Saya sudah saudara. Kenapa saudara? Banyak yang tidak laku, sebagian tidak laku, ada yang laku, banyak yang laku, tidak ada yang tidak laku saudara. Digoreng saudara. Di situ hanya satu, hanya percaya bahwa aku percaya. Mama saya simpel saudara, bahwa Allah itu ada. Petualangan bersama dengan Tuhan, pertama yang harus dialami dia harus percaya terlebih dulu. Apa saudara? Allah itu saudara ada. Nah, waktu itu saya mau sekolah Alkitab. Wah, saya mau sekolah Alkitab saudara. Saya pikir sekolah Alkitab itu saya ketemu malaikat terbang menyanyi haleluya. Dan saya ketemu teman-teman yang kalau nyanyi bisa haleluya, hosana. Begitu saya masuk sekolah Alkitab, sandal jepit duluan hilang saudara. Saya bingung, ini sekolah penyamun atau sekolah Alkitab ya? Katanya sekolah pendeta gitu lah. Wah, saya berpikir, Tuhan, Engkau kirim aku sekolah Alkitab, kemungkinan Engkau salah berfirman gitu ya. Saya angkat koper saya. Itu mama masih buat bakpao. Saya angkat koper saya. Tiba-tiba saya dengar suara Tuhan. Daud, kembali. Ada apa Tuhan? Bukankah rencanaku adalah indah? Benar? Bukan rencanaku adalah indah. Tuhan, apa engkau tidak salah berfirman? Dikasih sekolah Alkitab, sandal jepit aja hilang. Nanti aku hilang apa lagi? Ya bilang gitu. Saudara, akhirnya saya tetap taat. Ingat saudara, kalau saudara mendapat janji Tuhan, saudara memegang firman Tuhan ini, engkau tidak akan dipermalukan. Karena barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Wah, saya kembali ke sekolah Alkitab. Kelas 1 saudara, saya berpikir, Tuhan, saya tidak bisa apa-apa. Saya dulu tidak bisa ngomong loh saudara. Saya dulu tidak bisa ngomong kayak khotbah gini, nggak bisa. Jadi Pak Jonathan tahu persis saya, teman-teman saya 4 pendeta di Batam dari kesaksian saya itu dulu tidak bisa ngomong. Nah waktu itu saudara, kelas 1 sekolah Alkitab, aku ini mau jadi apa ya Tuhan? Kalau aku nyanyi, yang tidur jadi bangun, yang bangun jadi bingung. Saya ngomong juga sama Tuhan, semua alat musik saya bisa pegang, tapi tidak bisa main. Saya mau jadi apa? Saya ngomong juga tidak bisa. Sekolah Alkitab ya, gurunya ngomong suruh buka kitab Wahyu, tak buka kitab Kejadian. Jadi gurunya ngomong apa? Murid ini murid bubuk bawang. Gue genep-genep aja daripada tidak ngajar. Bayangin tinggal 4 orang. Saya berdoa, Tuhan, aku ini mau jadi apa? Ingat Alkitab berapa? Rancangan damai jalan. Berserulah pada waktu engkau kesesakan. Alkitab apa? Yeremia pasal 33 ayat 3. Pada waktu engkau berseru, maka Allah memberitahukan hal-hal yang besar. Amin. Dalam keadaan kesesakan, saya hanya percaya, berseru. Tiba-tiba saya mendengar suara Tuhan ngomong gini, Tuhan,
Jutaan manusia akan menunggu khotbah kamu. Saya dapat penglihatan khotbah di antara ribuan orang. Saya berpikir, Tuhan, apa you tidak tahu persis sih saya? Kadang kita ini bukannya dengar suara Tuhan, kita ngomong malah kadang gurui Tuhan. Kau tahu sendiri kan Tuhan, aku ini tidak bisa gini. Tapi ingat, jangan sekali-sekali saudara ikut saya gurui Tuhan. Tuhan itu tidak perlu digurui, dia sudah tahu. Amin, saudara. Waktu saudara Tuhan ngomong, jangan mengandalkan manusia, tapi andalkan aku. Bukankah aku pencipta alam semesta yang maha kuasa, yang berusaha bisa merubah lidah Musa, saudara, yang bisa merubah tongkatnya Musa untuk membelah laut Tebrau. Saya percaya. Ya Tuhan, pokoknya ginilah, kalau itu memang dari Engkau, terjadilah. Udah ada tak pikirin, saudara. Wah, tapi karena Tuhan ngomong, percaya. Yang pertama tidak mikir, jadi mikir dah. Saya mikir, wah, enak juga dah jadi hamba Tuhan. Mengkhotbah jutaan manusia, wah. Saya cerita sama kawan saya sekolah Alkitab, sekolah tinggi teologi ya. Di Inteos, saya tadi malam mendapat penglihatan dari Tuhan. Jutaan manusia menunggu khotbah saya. Teman saya ngomong apa? Gilanya Daud baru kumat. Dulu pernah hilang ingatan 1 tahun dia. Dari edannya baru kumat dia. Akhirnya saya bingung, malah tambah dikucilin. Dan kalau sekolah Alkitab makan pun harus berdoa. Berdoanya gini. Kenapa? Kalau kita doa gini, Tuhan berkati makan ini, lauk bisa ke sana. Saya pahami. Saya berdoa, padahal jatahnya ikan asin segini toh. Pagi, siang, malam, tempe tahu tidak berubah. Nasinya aja bisa pencar, saudara. Jadi kita makan minum banyak serat, saudara. Gini. Untung saya udah berapa tahun udah siap menderita sebelumnya, saudara. Saya doa gini, pertama kali, Tuhan, saya kan mau minum susu, saudara. Berkati susu saya habis. Ikan asin bisa lari ke sana, saya ngambil siapa enggak tahu. Akhirnya makan nasi doang, saudara. Saya ngomong, tapi saya hanya percaya, simpel, Allah itu ada. Waktu saya sekolah Alkitab pertama kali, saya percaya Allah itu ada. Dan bisa ngomong gitu, saudara. Saya perlu Tuhan. Pada waktu aku berdoa, aku percaya mendengar suara. Saya doa, atau saya doa, tiba-tiba saya mendengar suara Tuhan. Jutaan manusia mendengar khotbahmu. Tuhan, kau tahu gara-gara ini aku digila-gilain. Saya ngomong terus terang aja, saudara. Loh, saya bukan orang munafik, saudara. Loh, saudara kan bingung juga, katanya jutaan manusia yang khotbah. Digila-gilain, lu bingung juga, saudara. Kadang proses yang kita alami tidak dapat kita mengerti. Karena kejadian itu sampai Tuhan ngasih saya lagu, ya. Saya dikasih lagu Tuhan, diteguhkan supaya saya percaya, saudara. Ya Bapa, jadilah dalam hidup ini. Ya Bapa, jadilah dalam hidupku. Apa yang kau pandang baik, jadilah dalam hidup ini. Rapnya itu deh, yang terakhir gini. Semua rencanamu indah. Langsung terdengar suara Roh Kudus, saudara. Karena apa? Saya juga bingung. Kok sekolah kita kayak gini? Ingat, rencana Tuhan kadang tidak kita mengerti. Tuhan menjawab kita melebihi apa yang kita doakan. Bisa tahu, saudara. Waktu itu saya berdoa, waduh Tuhan. Saudara, besoknya benar, saudara, saya dapat undangan khotbah. Saya pakai jas KKR, saya pakai dasi. Saya bayangkan ribuan manusia tepuk tangan sambil gini. Pada waktu saya datang, KKR yang datang 2 orang. 1 orang gila, 1 orang waras. Kalau saya
khotbah, dia ikut khotbah. Saya berpikir, Tuhan, kok jadi nasibku jadi kayak gini? Ingat saudara, kadang kita ini kalau dalam keadaan stres, kita ini nyalahkan Tuhan. Kita kadang ragu akan firman-Nya. Padahal kita percaya apa yang di firman-Nya yang pasti terjadi. Wah, setelah itu saudara, tapi saya sendiri waktu itu juga tidak bisa khotbah, saudara. Saudara bertobat, oh ini bingung juga, saudara, karena saya tidak bisa ngomong begitu, saudara. Nah, tapi saya tekad, saudara. Saya kelas 1, saya tekad. Tiba-tiba saya mendengar suara Tuhan. Jutaan manusia akan mendengar khotbah. Tuhan, kok jutaan Tuhan? 2 orang kemarin itu datang, belum ratusan. 2 orang, 1 orang gila, 1 orang waras, Tuhan. Engkau tahu sendiri kan? Saya ngomong gitu. Dan Tuhan ngomong, mari engkau bangkit berdiri. Ku ajari engkau khotbah dengan api, karena engkau akan disebut penginjil api. Wah, saya bangkit berdiri. Saya diajar khotbah ini untuk ngajar seminar. Termasuk saya terapkan khotbah ini apa yang diajarkan Tuhan. Saya mulai belajar dan saya homiletik. Ini salah satunya yang ospek saya dulu yang tahu sendiri ya. Belum pernah saya itu nilai khotbah 7, semua 3, 4, 5, saudara. Jadi murid katanya pupuk bawang katanya. Bahasa Inggris aku juga tidak bisa ngerti, yang tahu hanya 1, I love you. Jadi saya betul-betul cekul, saudara. Akhirnya saudara, tapi Tuhan ngomong, aku mengangkat orang hina menjadi mulia, mengangkat orang berdosa dari kegelapan untuk dibenarkan karena percaya padaku untuk menjadi kudus, mengangkat orang bodoh untuk menjungkir balikan pengetahuan untuk melihat kemuliaan, saudara. Oh, saya gini, Tuhan, aku ngerti ayat itu udah pernah tak baca, saya gitu. Kalau udah orang stres, lain lagi persoalannya, betul saudara? Nah, waktu itu saudara, tiba-tiba Tuhan ajar saya khotbah. Saya mulai belajar khotbah di loteng Antas Intios, tepatnya di ruang tengah itu, saudara. Menjadi saksi, saudara. Saya diajak Tuhan. Saya lihat cahaya terang benderang, saudara, mengajar gini. Saya tangan saya digerakkan gini, saya suruh gini, suruh belajar gini. Untuk ngajar seminar caranya gini, nanti untuk KKR gini, untuk bicara, untuk apa nih, kalau nanti berhadapan dengan orang konseling bagaimana, diajar di situ, saudara. Nah, saudara, besoknya saya cerita sama kepala asrama. Wah, tadi malam Tuhan ngomong saya, dia ngajar saya. Wah, kepala asrama ngomong apa? Kamu gilanya tambah kumat terus gitu. Akhirnya saya di loteng Antas Intios. Saya belajar khotbah malam-malam, teriak-teriak. Kepala asrama ngomong apa? Berhenti ngomong ya. Ini sudah malam, jangan meribeni orang tidur, bangun orang tidur. Kamu kalau mau gila jangan di sini, gitu. Akhirnya saya keluar dari tempat itu. Besoknya saya belajar khotbah di tempat pembuangan sampah, saudara. Disaksikan dengan sampah-sampah, sapi-sapi. Saya bayangkan pohon-pohon itu bertepuk tangan seperti jemaat. Haleluya. Jutaan manusia mendengar khotbah. Pohon singkong. Tapi saya gini, saudara. Tuhan, gini. Tapi saya tetap setia. Ingat ya, saya tetap setia. Saya ngomong, Tuhan, sekalipun tidak engkau janji, pun aku juga percaya, saya gitu ya. Aku mati masuk surga. Kelas 1, saudara. Saya mulai khotbah 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Saya diajar sama Tuhan simpel, saudara. Waktu itu, percaya tidak engkau tentang iman? Iya, saya gitu. Ini angin. Angin ini kencang, saudara. Tiba-tiba ada angin kencang. Dia Tuhan ngomong, ini angin. Langsung tuh angin, saudara, kencang. Kamu percaya tidak bisa menghentikan angin itu? Kalau engkau percaya padaku, tak coba di loteng atas itu, ya. Dalam nama Yesus, hai angin, berhenti, ya. Tak coba hujan, ya. Dalam nama Yesus, hujan berhenti, ya. Besoknya tak coba lagi, dalam Yesus, hujan berhenti. Petani butuh hujan juga, tahu. Tidak jadi saya, tetap kehujanan. Saya mulai bingung, ya. Saya berdoa.
satu, saya khotbah 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Saya jalani itu semua. Tapi waktu itu saya udah nyerah sama Tuhan. Tuhan, dan saya diolok-olok sama teman-teman, sama dosen saya, nyetrap saya. Setiap kali setrap saya berbahasa roh, saudara. Sampai Pak Punta, Pak Didik, murid 1 yang tambah edan gitu. Waktu itu saya mau dikeluarkan sampean, saudara. Kenapa? Saking goblok, geblek katanya. Tapi mau dikeluarkan, kasihan katanya. Dan saya masih ingat, kan di sekolah kita kan juga cari buah-buahan susah, saudara. Ada buah termahal di dunia. Bayangin, 1 mangga 25.000. Kalau ngambil itu katanya mencuri, kena skores, saudara. Nah, kalau jatuh ke tanah, itu milik kalian. Saya juga pinter, kan saya pagi-pagi nyapu, saudara. Metik tidak boleh, tapi horok-horokan boleh. Jadi pada waktu ini horok-horok ini, wah, horok-horok jatuh semua, tak makan, dan lapar. Wah, langsung dosennya, loh, ini kok banyak yang jatuh, hilang semua. Saya dipanggil, saudara. Waktu saya ngomong juga, karena aku pintar juga berhikmah, saudara. Dosen bicara, Bapak kan ngomong, kalau metik tidak boleh, jatuh milik saya. Ya kan Pak? Iya. Kok bisa jatuh semua? Saya orok-orok apa? Saya tidak nyentuh buahnya, lalu nyentuh pohonnya. Dia mau apa? Terdi juga kok ya, tapi harus koros. Wah, saudara, di situ saya mengalami proses. Akhirnya saya setiap minggu kan kadang pulang ke rumah, baru bisa makan enak, itu pun mama saya baru susah-susahnya. Tapi dalam hati saya hanya percaya rancangan Allah itu damai sejahtera yang membawa kita di dalam kemuliaan. Sekalipun dalam lembah kekelaman, Dia tetap menyertai kita. Saya percaya itu dan saya pegang itu, saudara. Kelas 2 sekolah kita. Kelas 3, saudara. Wah, waktu mau wisuda, saudara. Karena apa? Saya megang kata-kata saya. Gilbert ngomong sama saya, kamu harus sampai lulus gitu. 3 tahun saya lalui dengan penderitaan. Penderitaan apa? Bukan hanya fisik, hati juga, saudara. Bukan luka hati, tapi cari makan susah di sekolah kita. Dan saya dulu kalau mandi, wah paling sip, saudara. Itu misalnya, saudara ya, kan ada itu kira-kira panjangnya itu 6 sampai 7 meter. Dari situ gini, ininya kira-kira 60 cm ya. Nah, kalau mandi kan kelamaan satu-satu ya. Jadi saya copot gini, kan laki-laki semua ada. Saya masuk, sampai sana selesai. Selesai. Udah kita kalah. Gua langsung curug gitu. Wah, sampai sekolah kita, teman saya itu ada yang mandi pakai ini, saudara. Apa nih? Untuk nyuci pakaian, ada sabun cuci sampai ada. Tapi saya tetap percaya bahwa Allah itu ada dan Dia memberikan saya janji yang kekal. Nah, mau sekolah kita, mau lulusan. Nah, Tuhan bicara sama saya malamnya, engkau akan merintis menjadi seorang pengusaha. Belum saat ini saya masih pengusaha kecil, saudara ya. Nah, engkau akan merintis menjadi seorang pengusaha. Umur 35 tahun engkau disebut pengusaha. Umur saya 28. Nah, dan kau mulai besok kau akan disebut penginjil api dan merintis menjadi pengusaha. Wah, engkau akan kuberkati. Kalau sudah dapat nubuat berkat-berkat, haleluya, saudara. Saudara, seperti dalam kitab Keluaran, kadang Allah memimpin kita, membawa kita di mana jalan itu buntu. Laut Tebrau, belakang tentara Mesir. Kadang Allah izinkan kita, dan di situ kita harus tahu tentang iman. Dia ngomong sama saya gini, kamu lulus? Oh, ya saya lulus. Seneng dah dengan dikasih sudah 4 orang ini. Waduh, saya pikir-pikir. Pada waktu wisuda itu, mama saya tidak datang, papa saya datang, tidak ada adik saya dan kakak saya datang. Saya bingung kenapa mereka tidak datang. Akhirnya saya pulang naik angkutan. Waktu saya pulang naik angkutan, apa yang terjadi? Papaku di PHK, kakakku di PHK, adikku di PHK. Dalam 1 hari PHK semua. Pada tadi malamnya Tuhan ngomong, kemarin malamnya ngomong apa? Engkau ku berkati ya. Kok kayak gini Tuhan? Kadang kita bertanya,
Loh kok kayak gini Tuhan? Bisa itu apa yang saya lakukan? Kita buka Alkitab kita dalam kitab Yeremia. Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara, pada waktu persoalan datang, masalah itu datang. Di balik masalah itu ada mujizat. Ingat saudara, kalau kita perhatikan dalam kitab Keluaran, saudara, kenapa Tuhan semalam-malaman Tuhan membelah laut itu? Kenapa tidak ditulis sesiang-siang Tuhan membelah laut Tebrau? Kenapa malam? Artinya apa? Sekalipun kamu dalam lembah kekelaman, aku menyertai engkau. Artinya Allah berperang di depan kita. Di dalam kitab Keluaran itu, Allah berperang di depan kita. Nah, waktu itu saudara, saya mulai berdoa, Allah berperang di depan kita. Saya berdoa. Sampai setelah itu saya berseru sama Tuhan. Mama saya hampir mau bunuh diri. Waktu ada mobil kijang dia mau nabrak gini. Waktu mau nabrak itu tiba-tiba ada tangan yang ini. Jangan kau bunuh diri. Lihat anak-anakmu. Bukankah rencana Allah adalah rencana yang terindah? Amin saudara. Rencana yang terindah yang membawa engkau dalam kemuliaan. Ingat ya, pada waktu seorang Kristen percaya Yesus, lahir baru sungguh-sungguh, petualangan dengan Tuhan ini akan dimulai, saudara. Nah, sebab itu saudara, saya mulai. Jadi saudara, pada waktu masalah datang, jangan salahkan suami, istri, anak, tapi saudara, berseru, apa kehendakmu Tuhan di dalam hidupku? Amin saudara. Apa yang terjadi dalam hidupku, kuserahkan kepadamu. Apa yang terjadi saudara? Mama saya tidak jadi bunuh diri. Tiba-tiba saya mendengar suara. Apa yang ada di tanganmu Daud, lakukan dengan setia. Tahun 96, plastik bekas gula. Tuhan, apa aku mau jadi pemulung Tuhan? Dan Tuhan ngomong saya, carilah dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, maka semuanya kutambahkan kepadamu. Saya ngomong sama Tuhan, sudah tahu, udah hafal aku udah gitu. Kenapa udah stres? Loh, saya tuh ngomong sama Tuhan gitu dah. Kenapa? Sudah stres. Kalau orang udah stres, sudah bingung, saudara. Oh gitu saudara. Saya percaya saja. Tuhan, aku percaya. Aku minta satu hal dengan Engkau. Jangan Engkau tolak sebelum aku mati. Yaitu jangan berikan aku kekayaan dan jangan beri aku kemiskinan. Kalau nanti aku kaya dan akan bertanya, siapakah Tuhan itu? Dan nanti kalau aku miskin, mencuri, mencemarkan namamu. Tapi biar aku menikmati apa yang di bagianku. Tapi yang kedua, ini permintaanku, bisa beli apa-apa. Ini yang penting. Orang kaya tidak bisa menikmati, tidak bisa beli apa-apa, repot juga. Ingat, saya tambahi itu sama Tuhan, tapi bisa beli apa-apa. Tapi Tuhan, ini permintaanku. Seumpama Engkau tidak menolong aku pun, aku tetap percaya. Sekalipun Engkau tidak menyelamatkan aku pun, sekalipun Engkau tidak menolong aku pun, aku tetap percaya. Karena aku tahu Engkau telah menemui aku dan mengalahkan aku, dan aku berlutut di hadapanmu. Aku percaya bahwa Engkau adalah penyelamatku. Saya gitu ya. Saya ngomong sama Tuhan, Engkau telah panggil aku bertobat. Engkau sudah sadarkan aku dari kejahatan. Itu sudah terlalu besar bagiku. Saya ngomong itu sudah cukup besar bagiku. Dan sekalipun aku lihat ini tidak kamu tolong pun Tuhan, aku tidak kecewa. Sekalipun Engkau tidak menolongku hari ini pun, aku tidak kecewa. Tapi permintaanku satu toh, tolonglah keluargaku, mama papaku, adik-adikku dan kakakku, supaya mereka bisa makan. Itu tak? Supaya mereka bisa makan. Karena terjadi Indomie 1 untuk 5 orang enggak? Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, ingat ya,
Di dalam lembah kekelaman itulah Tuhan akan menyertaimu, saudara. Saya percaya, saya pegang itu, saudara. Setelah itu, saudara, saya mulai berdoa. Setelah itu apa yang terjadi, saudara? Tuhan ngomong, beli plastik di agen, kamu jual. Ingat, ya, Tuhan tidak akan berikan yang besar dulu. Tuhan berikan yang kecil dulu. Bilang kau setiap perkara kecil, Tuhan berikan perkara yang besar. Setelah itu, saudara, saya mulai plastik, saudara, saya beli. Saya tanya, Pak, kamu punya uang tinggal berapa? 100.000. Aku ada 100.000, tak kasihan kamu. Terusan Iwan adik saya, Pak, kamu punya uang berapa? 125.000. Ya dari pesangon, bilang gitu. Mari kita berdoa. Waktu saya berdoa, tiba-tiba saya mendengar suara Tuhan. Dengan tanda salib inilah kamu akan menang. Saya lihat cahaya berubah di salib. Ingat, Allah tidak pernah berjanji langit selalu terang. Allah tidak pernah berjanji langit selalu mendung. Tapi Dia berjanji akan menyertai engkau sekalipun dalam lembah kegelapan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Engkau akan diberi kekuatan untuk bisa menanggungnya. Bukan hanya diberi kekuatan, tapi Dia juga memberikan jalan keluar. Surat 2 Korintus 1 sama 2 Korintus tentang pencobaan. Sekalipun engkau dalam lembah kegelapan, Allah tetap menyertaimu. Tongkat dan gadamu menghiburku. Itu dalam Mazmur pasal 23. Saya percaya Tuhan, saya hafalkan ayat itu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya ngomong sama Tuhan, asal engkau beri makan mama papaku dan adik-adikku, sekalipun kau tidak menolong aku pun, aku tak percaya padamu. Saya gitu dah. Saya tetap berdoa. Udah habis-habisan, saudara. Kalau orang sudah habis-habisan, isinya satu tok nekat. Akhirnya, saudara, saya waktu saya pegang plastik itu, bekas gula yang diberikan Tuhan. Saya ngomong, saya cium plastik itu. Dengan tanda salib, aku akan menang. Saya gitu. Saya iter plastik dulu. Saya beli di agen plastik namanya Kilat di Solo, di Balong. Adik saya juga beli plastik itu. Tak kelilingkan sampai perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Letaknya di Banaran. Apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi, saudara? Pada waktu di Banaran itu, saudara, hanya untung berapa, saudara? 2.000. Waktu itu saya mau makan mie ayam. Waktu saya di Banaran itu, saudara, saya hanya untung 2.000. Pada waktu saya mau beli mie ayam itu kan 300 rupiah, saudara, di Jawa Tengah. Waktu saya mau makan mie ayam itu, tidak jadi tak makan. Aku masih ingat adik-adikku dan papaku. Saya ngomong, Tuhan, sekalipun aku kelaparan pun Engkau biarkan, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai keluargaku kelaparan. Biar mereka menikmati dari bagian mereka. Kehendak-Mu jadi. Saya tidak makan. Saya tidak makan, tak biarkan. Tak bungkus itu mie ayamnya, tak bawa ke rumah. Uang 2.000, untung 2.000. Dapat plastik kira-kira 25 kilo tok, plastik peletan, saudara. Campuran itu. Setelah itu, saudara, setiap kali saya mau kerja, pasti saya berdoa berlutut di gereja ini. Tuhan, tolonglah aku. Jangan beri aku kekayaan dan jangan beri aku kemiskinan. Biar aku menikmati menjadi bagianku dan Kau menyertai aku. Hanya itu toh, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Waktu saya berdoa bergumul, Dia tidak membiarkan kita bergumul sendiri. Waktu itu, saudara, hari kedua untung 3.000. Pada suatu hari tidak laku sama sekali. Pada waktu tidak laku sama sekali, saya mau menangis waktu itu. Mamaku bagaimana? Nanti bensin bagaimana? Dan saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, tolonglah aku. Aku tidak makan, tidak apa-apa, tapi tolong keluargaku. Saya gitu toh. Saya ngomong, Tuhan, Engkau pernah menolong aku pada itu zaman bakpao, zaman susah. Ingat, pada waktu kita susah, ingatlah janji Allah. Akhirnya Tuhan ngomong apa sama saya? Belok engkau ke kanan, itu berkatmu. Dibeli orang semua, laku 10.000, dah.
Akhirnya saya pulang ke Solo, saya kasih ke mama saya. Selama berapa hari saya tidak makan, hanya makan sekali-sekali kok saudara. Saya berdoa dan saya puasa bisa kuat setengah tahun. Saya puasa kuat setengah tahun. Itu kekuatan Tuhan. Saya berdoa. Setiap kerja saya berbahasa memuji Tuhan. Nah, tiba-tiba Tuhan bicara sama saya. Pergilah engkau di pasar Legi, temui seorang ibu namanya Mulyani. Melalui dia aku buka jalan. Wah, saya pergi di pasar Legi di Solo, pakai celana pendek, kaos oblong kayak Cina murus. Saya tengok-tengok gini, kayak ketulup gini. Tiba-tiba ibu itu datang. Wah, ibu itu tinggi besar, gemuk, hitam, janges, saudara. Dia gini, wah. Dia ngomong apa? Tak tawari plastik, bu, butuh plastik. Orang butuh plastik, galak banget, saudara. Saya pikir-pikir tadi malam mimpi apa Tuhan salah berfirman. Tapi Tuhan ngomong apa? Katakan dia punya keris di rumah tangganya diambang kehancuran. Ibu, rumah tangga ibu diambang kehancuran. Ibu saat ini mengalami ini. Loh, kamu kok bisa tahu? Ada waktunya Allah izinkan kita dibawa ke tempat itu, nol putul, supaya kita hanya berharap pada Dia, di mana tidak ada yang bisa diharapkan. Supaya kita melihat, seperti tadi saya gambarkan, di ruang yang gelap sekali, tiba-tiba ada setitik terang, dan terang itu sangat berarti ya. Demikian pada waktu nol putul itu udah habis-habisan saudara. Disitulah terang itu betul-betul nyata ya. Kasih Allah itu betul-betul nyata. Saya ngomong sama ibu ngalami ini. Iya. Langsung ibu itu bertobat, memberitahu teman-temannya. Temannya ada yang ngomong ini, tolong saya di gua Miarang. Saya udah bertobat, ilmu saya hilang semua. Waktu saya ceritakan pertobatan saya sampai hiperplastik, saudara. Dia ngomong gini, ada yang nangis sampai. Aku pesan plastik sama kamu. Satu hari langsung omset 1 ton. Dari 25 kilo langsung 1 ton, saudara. Saya sampai nangis juga, saudara. Langsung setelah itu Tuhan ngomong apa? Dengan tanda salib inilah engkau akan menang. Tahun 96. Baru saya ngambil ke pabrik, saudara. Nah, tahun 96, tahun menginjak tahun 97. Dari omset 25 kilo sampai 1 ton sampai ton-tonan, saudara ya. Setelah itu saudara, Tuhan ngomong sama saya, engkau akan diberi modal. Ingat ya, petualangan dengan Tuhan diawali percaya Allah itu ada. Dan yang kedua, modal yang kedua penting sekali, yaitu apa? Peka akan suara Tuhan. Bagaimana kita peka? Kalau kita tidak pernah berdoa, bagaimana bisa peka? Seperti saudara punya istri, suara, wah istrinya gini, misalnya tiba-tiba ada perempuan lain telepon, saya langsung ditutup karena tahu itu orang lain, saudara. Nah, demikian kepekaan mendengar suara Tuhan itu tergantung hubungan kita dengan Tuhan. Nah, waktu saya berdoa, saudara, Tuhan ngomong sama saya, dolar akan naik, stoklah sebanyak-banyaknya, engkau beri modal. Ingat ya, engkau akan naik dan naik terus. Bukannya naik, turun, ambles, hancur. Langsung setelah itu saya ngomong gini, itu enggak punya duit itu, saudara. Uangnya hanya berapa juta toh, saudara. Saya ngomong sama yang papa, pesan plastik banyak-banyaknya. Tapi saya ikut saya menjalani, karena aja bapak saya ngomong, stok sekian ton, order plastik sekian ton. Ngomong toh, saudara. Nah, setelah beli ton-tonan gitu, sampai rumah saya mikir juga, nanti bayarnya bagaimana? Ingat, hidup karena percaya walaupun tidak melihat. Nah, begitu saudara, saya ngomong, wah, yang kan plastik nggak mungkin jadi dalam 1 hari. 10 sampai 2 minggu baru jadi. Waktu dolar 2.700 naik 3.000, 4.000, 5.000, 10.000. Dan tepat waktu plastik itu jadi, harga plastik 12,5 dolar, 15.000. Belinya plastik 2.700,
sama 3.200. Baru itu naik segitu, plastiknya di atas semua. Saya juga bingung, dikasih pabrik jangka 20 hari. Lah bayarnya gimana? Sang Tuhan ngomong, jual, aku menyertaimu. Dengan tanda salib inilah kamu akan menang. Setelah itu saudara, apa yang terjadi? Saya ingat, di tengah-tengah putus pengharapan, saudara satu hal, berharap aja sama Tuhan. Dia pasti buka jalan. Langsung tak jual 10.000. Karena pasaran dalam keadaan panik. Stok sekian ton dibeli semua. Saudara. Tinggal berapa ton aja, Tuhan ngomong, jangan berikan semua yang ini. Ini untuk modal kamu. Tuhan atur semuanya. Dan apa yang terjadi, saudara? Uang yang ini semua ketutup dengan karena kenaikannya sampai berapa kali lipat tuh buat tak jual 10.000. Berapa saudara? 3-4 kan saudara. Langsung tuh nutup yang ini saudara ya. Langsung deal, langsung saya bisa punya modal. Sampai adik saya punya ruko sendiri saudara. Ikut saya stop sama itu sampai dia kerja sendiri punya ruko. Saya punya rumah dan tanah. Dan Tuhan memberikan saya damai sejahtera. Wah, setelah itu adalah tahun 97 itu saya udah bisnis, udah itu apa nih di gereja, kadang khotbah kadang enggak. Saya dengan kantong kolektor gini nih. Dalam hati saya, aduh bisnisku bagaimana ini? Udah tak rintis sampai megah-megah. Begitu jadi suruh dipanggil ke Jakarta, aku bagaimana? Kadang kita ini pada waktu diberkati, lupa akan anugerah Allah yang diberikan. Setelah itu Tuhan sadarkan saya, ingatlah engkau memulai dari. Dan Tuhan ngomong sama saya, bukankah aku berjanji jutaan manusia akan menunggu khotbahmu? Engkau nanti akan masuk ke kaset-kaset, masuk ke televisi, bahkan masuk ke radio. Dan banyak orang akan mendengar khotbahmu melalui kaset-kaset dan CD, kan di CD juga ada ya, melalui radio dan buku-buku. Dan kalau masuk televisi, Tuhan, aku udah tidak harapin itu. Kenapa Tuhan? Aku udah merasakan bagaimana penderitaan. Di sekolah kita digila-gilain. Sekarang aku sudah sukses, enak, makan enak, sudah cuan siap caw, bukannya caw tidak bayar utang ya. Cuan untung banyak, siap makan di restoran, caw pergi berita Injil. Pokoknya aku berita Injil di Solo kan ada lumayan Tuhan. Saya tidak mau menderita lagi. Loh, ingat ya, kadang waktu kita diberkati kita lupa pada siapa yang memberkati ya. Tapi walaupun bagaimanapun saya tetap taat ya. Walaupun itu daging menolak saya tetap taat. Saya diminta kesaksian, diminta pelayanan, habis khotbah saya pulang. Tuhan, tak usahlah aku ngarepin janji itu lagi. Biar orang lain aja yang kau pilih. Saya tak kerja plastik lagi di Solo gitu, enak-enak. Ditelepon lagi saudara. Ke Jakarta lagi saudara. Siaran di radio Spot FM. Wah, siaran lagi. Saya sama siaran diwawancara dalam hati, waduh plastikku bagaimana. Tapi dalam hati saya, Tuhan ngomong, cari dahulu kerajaan Allah. Tuhan, aku udah tahu ayat ini, udah hafal. Saya bilang gitu. Saya udah nyari dari dulu, saya bilang gitu. Tapi saya berdoa sama, walaupun bagaimanapun saya taat. Walaupun secara manusia saudara tidak mau, tapi saudara taat saja. Ingat saudara, Petrus waktu suruh jalan ikan, dalam hati dia mesti ngomong, aku ini udah semalam-malaman, aku ini ahli ikan, kamu tukang kayu, dalam hati. Tapi karena Yesus yang ngomong, dia taat, saudara. Demikian karena Tuhan yang ngomong, saya taat, walaupun tidak tahu apa yang terjadi. Saya jadi undang-undang khotbah. Sampai tahun 98 saya diminta syuting televisi untuk solusi ya, 98 atau 99 untuk solusi. Nah setelah itu saudara, tiba-tiba engkau akan muncul di saat usia 25 tahun. Tahun 99 saya 99 diminta kesaksian di Semarang. Datang sampai banyak sekali ya. Waktu saya lihat ribuan orang, ada 1.000 lebih ya. Tiba-tiba Tuhan ngomong, jutaan manusia akan menanti engkau berkhotbah. Wah, saya berkata, Tuhan, nggak usahlah orang mikirin plastik Jadi masih mikir plastik terus saya. Setelah itu saya mulai khotbah di Surabaya puncaknya tahun 99.
tepatnya bulan September. Di bagian bawah ada nuansa tanah tua dukun-dukun praktek. Di lantai 6 kami gunakan KKR kelepasan. Judulnya Mantan Paranormal, membahas rahasia santet Dautoni dan Eko Hidayat. Gitu lah. Sama Loki S. Cahyo itu ada 3 pembicara. Apa yang terjadi? Waktu itu terjadi, santet dikirim mencelat semua yang bertobat 400 orang sekaligus sudah. Dalam 2 hari saya layani pelepasan konseling ya. Sampai saat ini yang 400 ini tak layani ya. Bertobat. Dan apa yang terjadi? Saya mulai khotbah di gereja Betani, saya mulai khotbah di Alpha Omega, antar gereja sampai Banjarmasin sampai full gospel, dan terjadi jutaan manusia menanti khotbah. Melalui apa Tuhan? Bukankah engkau menulis buku, buat kaset dan ngarang buku juga? Dan kaset saya sampai di Amerika, sampai di Australia, sampai di berbagai tempat. Terjadilah, mama saya waktu direkam tuh nangis. Terjadi juga ya nubuatnya si gila ini gitu. Akhirnya saya dipanggil sama dosen saya. Kamu dulu tak dikira semua orang itu tidak jadi ya pupuk bawah. Ya akhirnya teman saya ngomong gini. Akhirnya nubuatnya si gila ini terjadi juga. Ya saudara, pada waktu kita percaya Allah tidak akan mempermalukan kita asal kita pegang janjinya. Seperti saat ini dalam ada masalah dan pencobaan, apa yang Allah alami, saudara lakukan. Saudara berdoa, berseru, percaya bahwa Allah pasti buka jalan. Bukan hanya memberi kekuatan, tapi Dia buka jalan saat tiada jalan. Ingat ya, petualangan Allah, petualang Allah harus diawali percaya bahwa Allah itu ada. Dan yang kedua, percaya bahwa Allah bisa bicara. Bagaimana mendengar suara Tuhan? Tergantung hubungan pribadi saudara dengan Tuhan. Bagaimana mau peka suara Tuhan? Makan aja lupa berdoa. Ingat, harus mencari Tuhan sungguh-sungguh setiap saat. Dan katakan, berbicara Tuhan seperti hamba mendengar. Yaitu tentang Samuel. Berbicara Tuhan, hamba mendengar. Ingat ada, tidak ada seorang ayah yang tidak pernah ngomong sama anaknya. Sekalipun anak orang tuanya itu bisu, au-au, papahnya pun ingin ngomong sama anaknya dulu, au-au. Betul saudara? Itu orang bisu melihat anaknya ingin ngomong. Apalagi Tuhan kita tidak bisu, Dia bisa bicara. Asal kita mau mencari Dia sungguh-sungguh. Barang siapa mencari aku akan menemukan aku. Ini sudah renungkan firman Tuhan saat ini. Saya tidak panjang lebar ya. Nanti lain kesempatan kita akan bahas kembali tentang jimat-jimat dan mantra-mantra. Bahwa itu semua tipuan iblis. Kan ada kata-kata gini, mantra adalah kata-kata diulang-ulang. Itu keliru besar. Mantra adalah kata sandi di alam roh. Kalau kata-kata diulang-ulang, berarti orang yang belajar bahasa Inggris perlu ditengkingin semua kan diulang-ulang lah. Yes no ya, ditengking ini karena kata diulang-ulang kan. Nah, akan saya jelaskan pertemuan berikutnya. Nah, jadi ingat saudara ya, petualang Allah. Saya ingin saudara petualang Allah. Doa, mencari, melayani, setia, dipanggil, terpilih, dan didapati setia sampai akhir zaman. Tapi ingat, harus ada motivasi benar. Jangan cari uang, cari nama, tapi carilah dahulu kerajaan Allah. Amin. Nah, mari kita berdoa.